warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zumratul Umamah, NIM 40. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal kemitraan untuk memenuhi tugas mata kuliah kemitraan sektor publik. Jurnal yang akan saya review yaitu kerjasama publik dan swasta dalam pengelolaan parkir di objek Taman Kiai Langgeng, Kota Magelang. Kerjasama antar pemerintah daerah dan swasta merupakan terobosan yang bisa dilakukan dalam rangka menunjang pembangunan daerah, pelibatan swasta dan masyarakat dalam pembangunan sejalan dengan prinsip kepemerintahan yang baik dan good governance. Tata pemerintahan yang baik menekankan bahwa penyelenggaraan kepemerintahan negara diperlukan adanya keseimbangan interaksi dan keterlibatan antara pemerintah. Permasalahan perparkiran yang terjadi di objek wisata Taman Kiai Langgeng, Kota Magelang adalah pengelolaan perparkiran yang masih menjadi perebutan antara perusahaan daerah, pengelola objek wisata Taman Kiai Langgeng dengan masyarakat yang tinggal di lingkungan setempat. Keadaan ini bisa dilihat dari lahan parkir yang terpecah menjadi dua lokasi, yaitu di garasi rumah penduduk yang berada di daerah setempat dan di depan pintu masuk objek wisata, serta lahan parkir yang disediakan oleh pengelola objek wisata. Masalah keamanan dan tarif parkir yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Magelang menjadi salah satu sorotan dalam perparkiran di objek wisata TKL tersebut. Banyaknya sepeda motor dan kendaraan roda 4 yang keluar masuk di garasi rumah penduduk jalan raya tersebut menjadi gangguan keamanan dan keselamatan bagi pengunjung objek wisata dan memacetkan jalan di seputar objek wisata tersebut. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengelolaan parkir dan alternatif pelaksanaan kemitraan pengelolaan parkir di objek wisata Taman Kiai Langgeng, Kota Magelang. Pembahasannya, penyelenggaraan parkir oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari pelayanan umum yang ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menempatkan kendaraan di suatu tempat tertentu. Pengelolaan objek wisata TKL menyediakan lokasi parkir yang bisa menampung 350 sepeda motor, 150 mobil, dan 150 bus yang akan berwisata ke objek wisata TKL tersebut. Namun demikian, pemanfaatan fasilitas parkir ini belum maksimal karena pengunjung khususnya yang menggunakan kendaraan roda 2 tidak seluruhnya memanfaatkan lokasi parkir ini. Hal ini disebabkan jarak yang cukup jauh antara lokasi parkir dan akses menuju jalan wisata TKL tersebut. Keadaan ini menimbulkan permasalahan karena jalan yang dilalui menjadi akses bagi kendaraan yang menuju beberapa tempat, juga menuju rumah dinas Wali Kota Magelang. Jadi kemacetan dan ketidaktertiban lalu lintas di sekitar objek wisata tersebut menjadi hal yang selalu dikeluhkan oleh pengguna jalan dan dapat menimbulkan kerawanan serta ancaman keselamatan bagi pengunjung. Dampak lain adalah mengurangi retribusi dan pajak parkir bagi pengelola objek wisata TKL karena kendaraan pengunjung yang diparkir di garasi rumah penduduk tidak memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah. Pengusaha parkir oleh masyarakat sekitar objek wisata TKL tidak mudah untuk ditertibkan karena menjadi sumber penghasilan masyarakat yang sudah turun-temurun dari masa yang lampau. Mencermati konflik tersebut, pengelola objek wisata dengan masyarakat setempat, maka upaya kemitraan dalam pengelolaan parkir ini diharapkan memberi alternatif solusi yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Latar belakang melakukan kemitraan dalam pengelolaan parkir objek wisata TKL karena adanya konflik antara pihak pengelola dan penduduk setempat yang menghendaki adanya pendapatan finansial dengan adanya objek wisata TKL. Kemanfaatan yang diperoleh pengelola TKL adalah yang pertama, pengelola dapat melaksanakan kewajibannya memberikan pelayanan pariwisata dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan layanan perparkiran yang teratur. Yang kedua, pemerintah dapat melakukan penghematan pengeluaran biaya pengelolaan perparkiran. Manfaat bagi pihak swasta yaitu memberikan keuntungan ekonomis dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.
Selanjutnya membahas landasan teori. Alternatif kemitraan yang dibahas menggunakan teori Hollowsted, di mana bentuk kemitraan dalam konsep ini pekerjaan pemerintah akan lebih banyak dikontrakkan kepada pihak ketiga, sehingga aparat pemerintah hanya menangani urusan yang esensial saja, yaitu tinjauan dari dimensi mekanisme, dimensi struktur, dan dimensi insentif. Pada dimensi mekanisme, pemerintah diharapkan sebagai agensi inti yang melakukan kontrol terhadap mekanisme pembiayaan, mekanisme penentuan kontrak, dan mekanisme evaluasi. Pada dimensi struktur, pihak pengelola objek wisata TKL membangun jaringan yang terdiri dari aktor-aktor yang berkepentingan dengan pengelolaan dan pengembangan fasilitas parkir di objek wisata TKL. Dan pada dimensi insentif ditujukan untuk memberikan kepastian keuntungan kepada pihak swasta yang melakukan kemitraan dalam pengelolaan parkir di objek wisata TKL tersebut. Yang selanjutnya yaitu metode yang dilakukan dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipakai karena penelitian bermaksud untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang pengelolaan parkir di objek wisata Taman Kyai Langgeng, Kota Magelang tersebut, dan menganalisa tentang kemungkinan melakukan kemitraan dengan pihak swasta agar diperoleh dampak yang lebih baik bagi pembangunan objek wisata dan masyarakat di sekitar objek wisata tersebut. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan isi jurnal tersebut yaitu konsep public-private partnership merupakan konsep yang ditujukan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Kebutuhan akan kemitraan ini karena pemerintahan memiliki keterbatasan baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya finansial dan aspek penunjang lainnya. Pengelolaan parkir di objek wisata Taman Kyai Langgeng memerlukan kemitraan dengan pihak swasta dalam upaya memberikan pelayanan parkir yang lebih baik dan memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan objek wisata tersebut. Sekian review jurnal dari saya, maaf apabila ada salah kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.